Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Fadilah. Saya mahasiswa jurusan Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Nah, di video ini saya ingin menyampaikan sedikit ilmu nih untuk teman-teman semua. Nah, sesuai judulnya, materi yang akan saya sampaikan ini berkaitan dengan salah satu jenis mineral, yaitu kalsium. Nah, sebelumnya teman-teman pasti udah pada kenal sedikit nih ya tentang kalsium itu apa. Nah, di pikiran teman-teman kalau dengar kata kalsium, pasti langsung teringat itu kalau nggak tulang, terus susu. Nah, itu betul ya. Nah, jadi kalsium adalah salah satu mineral makro yang paling banyak dengan kisaran 99% dalam tubuh, terutama pada kerangka tulang dan gigi. Nah, kalsium juga merupakan elemen paling penting bagi tubuh yang hanya dapat diperoleh dari makanan. Nah, jadi tubuh ini tidak dapat memproduksi kalsium itu sendiri. Lalu selanjutnya mengenai sumber makanan. Nah, sumber utama kalsium ini sebanyak 64% terdapat pada produk susu dan olahannya seperti keju dan yogurt. Nah, ada sumber lain juga yang selain dari susu itu dapat diperoleh dari sayuran hijau, kacang-kacangan, dan hewan laut. Nah, dapat dilihat dari gambar berikut bahwa dari susu ini dapat diperoleh 30 mg kalsium. Lalu yang kedua dari salmon terdapat 241 mg. Lalu yang terakhir ada jamur sebanyak 18 mg kalsium. Lalu selanjutnya kebutuhan kalsium dalam tubuh. Nah, rekomendasi kebutuhan kalsium pada setiap golongan umur dan jenis kelamin tentu berbeda karena adanya berbagai bentuk penyesuaian dalam tubuh. Sebagai contoh, anak-anak yang beranjak remaja memiliki peningkatan kebutuhan karena berada di masa transisi dalam pertumbuhan, dan di usia ini biasanya anak-anak tumbuh tinggi dengan cepat. Lalu pada ibu hamil yang mengalami penyerapan kalsium pada trimester kedua dan ketiga untuk memenuhi kebutuhan bayinya dalam membentuk kerangka tubuh yang baik. Lalu selanjutnya adalah fungsi kalsium. Untuk kalsium ini memiliki fungsi dalam tubuh diantaranya sebagai pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, kofaktor enzim, kontraksi otot, transisi impuls saraf, dan mengatur keseimbangan cairan. Nah, selanjutnya untuk metabolisme kalsium ini saya ambil dari fungsi kalsium yang tadi, namun saya ambil hanya 3 poinnya saja. Yang pertama, untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, sel osteoblas adalah sel yang berperan dalam proses osifikasi atau pembentukan tulang. Nah, sel osteoblas ini nantinya akan bergerak membentuk serat protein yang disebut dengan osteoid. Nah, osteoid ini merupakan matriks tulang yang belum terkalsifikasi dan belum mengandung mineral. Nah, dalam proses ini, nanti kalsium akan bercampur dengan osteoid untuk membentuk tulang yang berkalsium, sehingga terjadi kalsifikasi tulang matriks, sehingga tulangnya akan menjadi semakin kuat dan padat. Lalu pada bagian ujung tulang panjang, ini terdapat bagian yang memiliki rongga, biasa disebut trabekula. Trabekula ini berfungsi untuk menyimpan sebagian besar kalsium sebagai cadangan untuk siap digunakan dalam mempertahankan konsentrasi kalsium apabila kadar kalsium dalam darah menurun. Nah, berbeda dengan tulang, kalsium pada gigi berkombinasi dengan fosfor, membentuk kristal yang lebih padat untuk pembentukan lapisan dentin dan emai gigi menjadi lebih kuat. Lalu selanjutnya adalah fungsi kalsium dalam pembekuan darah.
Nah, saat terjadi luka, pembuluh darah akan keluar menuju luka itu terbuka diikuti oleh trombosit. Trombosit juga akan keluar mendekati di mana luka itu terbuka. Nah, nanti trombosit itu akan pecah, lalu akan mengeluarkan trombokinase. Nah, lalu trombokinase ini akan masuk ke dalam plasma dan mengubah protombin menjadi trombin. Nah, dalam perubahan protombin menjadi trombin ini dibantu oleh ion kalsium dan vitamin K. Karena di sini ion kalsium dibutuhkan untuk mengaktifkan protombin menjadi trombin. Karena trombin ini sebelumnya tidak aktif ya. Lalu trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang nantinya benang fibrin ini akan menutupi luka sehingga luka akan tertutup dan menghentikan pendarahan juga. Ini ya, ini darah yang telah menggumpal karena adanya benang-benang fibrin yang menyatu sehingga luka menjadi tertutup. Lalu selanjutnya adalah peran kalsium dalam impuls syaraf. Nah, pelepasan neurotransmitter bergantung pada kekuatan impuls dan membutuhkan influx ion kalsium pada terminal presinaps. Nah, jika impuls tiba di tombol membran presinaps, akan terjadi peningkatan permeabilitas membran presinapsis terhadap ion kalsium. Jadi, impuls syaraf ini akan bergerak menuju ujung presinaps ini, sehingga terjadi tekanan dan ion kalsium akan masuk ke dalam presinaps ini. Lalu, ini neurotransmitter ini kemudian akan bergerak mendekati ujung sinaps. Kemudian gelembung neurotransmitter ini akan melebur. Nah, melebur seperti ini. Nanti neurotransmitter akan keluar dan meneruskan impulsnya ke membran posinaps untuk menyampaikan impulsnya. Selanjutnya adalah defisiensi kalsium atau apa yang terjadi jika kekurangan kalsium. Yang pertama adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kondisi kepadatan tulang yang mulai berkurang sehingga tulang menjadi mudah patah dan rapuh. Pada kondisi ini, tulang mengalami penurunan kemampuan regenerasi dan pengaturan mineral. Nah, osteoporosis ini dapat terjadi oleh siapapun, namun kelompok usia 35 tahun ke atas menjadi faktor risiko mengalami osteoporosis. Jadi dari gambar ini dapat diketahui, ini tulang yang masih sehat, dan ini tulang yang mengalami osteoporosis, sehingga banyak sekali rongga-rongga, sehingga tulang ini pasti menjadi mudah rapuh. Lalu yang kedua, osteomalasia. Osteomalasia adalah kondisi tulang mengalami pelunakan sehingga mudah patah. Nah, osteomalasia ini hampir serupa dengan osteoporosis, namun berbeda dari ciri-ciri penderitanya. Nah, kondisi osteomalasia cenderung membuat tulang menjadi bengkok dan memendek. Lalu yang ketiga ada rakitis. Rakitis ini memiliki kemiripan dengan osteomalasia, yaitu kondisi tulang yang melunak dan melengkung. Namun perbedaannya ini rakitis dialami oleh anak-anak yang mengalami kelainan pertumbuhan tulang. Nah, biasanya terjadi juga akibat kekurangan vitamin D. Kenapa vitamin D? Nah, karena vitamin D ini membantu penyerapan kalsium dan fosfat dari makanan. Lalu selanjutnya adalah toksisitas atau kelebihan kalsium. Nah, kalsium yang berlebih dalam tubuh ini tidak semua dibuang melalui urin. Sangat memungkinkan sisa kelebihan kalsium dapat disimpan dalam tulang, namun jika terlalu banyak akan berpengaruh dan menimbulkan efek samping. Nah, kasus kelebihan kalsium ini sering dijumpai akibat dari asupan suplemen yang melebihi batas rekomendasi. Nah, yang pertama ini dapat terjadi batu ginjal. Kalsium yang terlalu banyak di dalam urin akan mengendap di ginjal.
akan membentuk batu yang akan mengganggu kinerja organ tubuh. Lalu yang kedua, adanya gangguan pencernaan. Gangguan yang dapat dirasakan ini diantaranya seperti mual, muntah, dan sembelit. Lalu yang ketiga, gangguan sistem syaraf. Nah, dari slide sebelumnya telah disebutkan bahwa kalsium berperan dalam mengatur impuls syaraf. Jadi, jika kalsium berlebih juga akan berdampak pada sistem organ yang berkaitan. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.